Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan kembali membahas soal latihan tentang PAS Fisika untuk persiapan penilaian akhir semester untuk kelas 10 atau biasa disebut dengan fase E untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka ya. Biar tidak lama, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, di sini udah ada soal, ini satu, 2, 3 ya, ada 3 soal dari, kategori soal satu. Oke, di sini katanya pengertian dari fisika itu apa? Nah, fisika itu identik dengan fenomena alam, juga gejala alam, serta interaksi yang menyertainya. Jadi yang paling benar itu adalah yang E, ya. Kemudian ini di sini ada ilmu fisika adalah salah satu cabang dari ilmu sains. Sebagai bagian dari ilmu tersebut, fisika memiliki 3 macam hakikat. Nah, yang itu adalah ada proses, produk, dan pengetahuan. Nah, yang benar itu adalah 3 ini ya. Jadi proses, produk, dan sikap. Nah, jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk ini ya, dalam pengolahan laboratorium, suatu laboratorium memiliki syarat-syarat laboratorium yang baik seperti di bawah ini, kecuali nih. Ini kecualinya. Yang pertama, ruangan laboratorium memiliki sistem ventilasi udara yang baik. Ini harus ya. Jadi benar. Kemudian ruangan laboratorium memiliki tata ruang yang baik, bersih, dan rapi. Ini juga sama, benar. Alat keselamatan kerja laboratorium harus dipastikan terpasang di tempat yang mudah dijangkau dan berfungsi. Ini juga sama, benar. Ini laboratorium harus memiliki alat yang canggih berteknologi AI. Ini sih nggak terlalu begitu penting ya, tapi bisa juga benar, tapi ini belum dianggap tidak menjadi syarat yang baik juga, tidak menjadi satu keharusan gitu. Kemudian yang kita baca dulu, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik, setidaknya memiliki 2 pintu dengan jarak yang cukup jauh. Jadi ini benar, dan yang ini adalah kita anggap kecualinya ya. Jadi karena memang laboratorium itu harus memiliki alat yang canggih, namun tidak harus juga berteknologi AI gitu ya. Jadi 3 soal ini sudah kita jawab, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini ada berapa jenis tipe soal? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi untuk di sini ada, perhatikan simbol gambar berikut ini. Yang pertama ada simbol seperti meledak ya. Jadi ini tuh artinya memang bahannya bersifat mudah meledak. Jadi yang benar adalah yang B. Kalau ini gambarnya seperti yang terbakar, ya udah berarti kita cari bahan yang mudah terbakar gitu. Kemudian kalau ini ya lambang kematian ya. Jadi tengkorak itu lambang kematian. Jadi kalau misalkan yang mendekati dengan kematian ya berarti ini ya, bahan bersifat sangat beracun. Jadi harus hati-hati menggunakan bahan-bahan tersebut. Gitu. Kemudian yang ini agak ngitung dikit, berikut adalah dimensi dari gaya. Nah, untuk gaya itu kita harus tahu bahwa rumusnya adalah F sama dengan M dikali dengan A, di mana F sebagai gaya, M adalah sebagai massa, dan A adalah sebagai percepatan. Nah, untuk ngitung dimensi atau untuk mengetahui dimensi berarti kita harus cari dulu satuannya. Jadi satuan dari massa itu kan kilogram. Kemudian satuan dari A itu adalah percepatan. Jadi percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, artinya gaya itu memiliki satuan kilogram meter per second kuadrat. Kemudian kita ubah kilogram meter per second kuadrat ini, kita ubah ke sebuah dimensi, di mana untuk dimensi kilogram itu kan M ya. Kemudian untuk dimensi dari meter itu kan L, long ya. Kemudian untuk dimensi dari S alias second itu adalah waktu, tapi ini ada pernya, jadi per T pangkat 2. Nah gitu. Secara matematika ini tuh sama aja dengan M, L, jadi T pangkat 2-nya kita ke ataskan, T pangkat, tapi jadi min. Jadi ML T pangkat min 2. Dan jawabannya adalah yang A. Gitu. Kemudian ini kebalikan dari ini. Kalau tadi dari rumus kemudian jadi ke dimensi, tapi kalau sekarang dari dimensi menjadi sebuah besaran fisika. Nah, LT pangkat min 2 itu, jadi cara ngeceknya gini. Kalau LT pangkat min 2
Itu kan L itu kan satuan atau dimensi dari panjang ya. Kita anggap L itu adalah sebagai meter. Kenapa? Karena satuan dari panjang itu ya meter ya. Kemudian untuk T itu kan satuan atau dimensi dari waktu. Oh sorry, second ya, bener ya. Waktu bener. Nah, karena posisinya ada di bawah atau pangkat min 2, artinya itu posisinya itu akan ada di bawah. Jadi S pangkat 2. Nah, jadi LT pangkat min 2 itu sama aja dengan meter per second kuadrat. Yang artinya sesuatu yang satuannya itu meter per second kuadrat. Besaran fisika apa yang satuannya meter per second kuadrat. Nah, yang benar itu adalah ini ya. Nah, kan tadi ada percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Jadi, untuk jawaban ini adalah soalnya atau jawabannya yang B. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal ini agak sedikit ngitung lagi, jadi hasil dari penjumlahan berikut berdasarkan aturan angka taksiran dan angka penting. Oke, kita hitung satu persatu aja dulu biar mudah ya. Jadi 0,78 ini adalah angka taksiran, oke, yang di belakangnya. Kemudian ini 0,231 ini juga angka taksiran, kita kurangkan. Kan 10 ya, jadinya minjam 1 ke sini, jadi 10 kurangi 1 itu kan 9. Kemudian ini tersisa 7 kurangi 3 adalah 4. Angka taksirannya di sini, ini juga sama angka taksiran, tinggal turunkan aja. 7 kurangi 2 itu adalah 5. 0 kurangi 0 ya 0. Ini komanya di situ. Oke. Kemudian ditambahkan dengan 0,02. 0,02. Ini adalah angka taksirannya. Dijumlahkan jadi 9, 6. Ini taksiran, ini 5 dan 0, ya. Kemudian ini kan jadinya ini kan angka taksiran dan sesuai dengan angka penting ya. Jadi kalau sesuai dengan angka penting itu diambil angka taksiran yang paling dekat dengan koma ya. Jadi kalau ini kita bulatkan itu akan menjadi 0,56 gitu. Jadi angka 9-nya tidak dianggap karena angka taksirannya itu yang paling dekat dengan koma adalah angka 6. Jadi 0,56. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau untuk perkalian ini angka penting dan juga pembulatan. Jadi diambil angka pentingnya itu yang paling sedikit. Jadi kalau misalkan 0,072 itu kan 2 angka penting. Jadi 2 angka penting untuk ini dikali dengan 3 angka penting. Nah, dikali dengan 3 angka penting, nanti hasilnya itu di sini hasilnya wajib 2 angka penting. Ya. Jadi kita langsung aja, jadi 0,0072 dikali dengan 23,1 ya. Dikali, oke, 1 kali 2 adalah 2. 2, 7 tambah 6 adalah 13. Jadi 2 tambah 4, 6. Ini 6, ini 1, ini 0, ini 0. Gitu kan. Nah, komanya ada di mana? Tinggal hitung aja, di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi komanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ya. Nah, ini tuh angkanya adalah 0,16632. Kalau ini kan hasilnya itu ada berapa angka penting? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 angka penting. Sedangkan yang dipinta itu harus 2 angka penting dan sesuai dengan aturan pembulatan. Jadi yang paling benar itu adalah 0,1663. Ini kan masih 4. Saya bulatkan perlahan aja ya. Jadi kemudian ini kan 3-nya dibulatkan akan menjadi kayak gini, 0,166. 3-nya hilang karena kurang dari 5 ya. Dan ini masih 3 angka penting. Yang dipinta adalah 2 angka penting, berarti 1 lagi. Nah, 0,1. Nah, angka 6 ini yang terakhir ini itu kan lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 0,17. Jadi ini
2 angka penting. Jadi jawabannya adalah 0,17 yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal ini bentuk notasi ilmiah dari 2023. Oke, langsung aja 2023 itu akan jadi bentuk notasi ilmiahnya jadi kayak gini. 1, 2, 3 berarti jadi 2,023 kali 10 pangkat 3 karena 3 kali melangkah. Oke ya. Kemudian kalau yang atasnya atau satu lagi 0,00023 itu akan menjadi kayak gini 1, 2, 3, 4. Jadi 2,3 kali 10 pangkat min 4. Karena tadi kita 4 kali melangkah 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi jawabannya kayak gini. Dan untuk ini perhatikan gambar berikut ini jangka sorong. Oke, jangka sorong itu kita perhatikan dulu skala utama yang udah dilewati oleh angka 0. Jadi ini kan 2,1234567 sampai sini. Jadi angka 0 ini udah melewati angka 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 2,7 cm. Kemudian kita lihat yang sejajarnya. Yang sejajarnya itu kan ini. Oke ya. Jadi skala noniusnya itu adalah 6 kali 0,01. Jadinya kan 0,06. Kita jumlahkan deh. Dijumlahkan di sini aja deh 2,7 ditambah dengan 0,06. Jumlahkan hasilnya adalah 2,76 cm. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke. Satu lagi ini adalah mikrometer skrup. Kalau tadi jangka sorong dalam senti, kalau misalkan mikrometer itu dalam milimeter. Oke, kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya itu kan ini 6. Oke, 6. Tapi karena ada lebih garis satu garis ini, jadi ada 0,5-nya. Jadi 0,5 milimeter. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang sejajar dengan angka atau dengan garis ini nih. Oke, yang sejajar itulah ini kan. Itu kan angka 34, 30, 31, 32, 33, 34 kan. Jadi skala noniusnya itu 34 dikali 0,01 dikali dengan NST atau nilai skala terkecilnya ya. Jadinya kan hasilnya 0,34 atau kalau saya jumlahkan jadi 6,5 ditambah dengan 0,34. Kita jumlahkan hasilnya adalah 6,84 milimeter. Jadi yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal yang terakhir ini ya, saya punya sebuah benda ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton, berarti ini adalah sebagai F, karena gaya. Oke, hingga benda berpindah sejauh ini kan bahasanya berpindah, berarti dia sebagai S. Yang ditanyakan adalah usaha, udah langsung aja W sama dengan F dikali dengan S. F-nya kan 30, yang ini kita masukin 30 dikali S. S itu 30 cm. Nah, 30 cm ini harus dirubah ke dalam meter. Jadi 0,3 meter. Karena dibagi 100 jadi 0,3. Dan jawabannya adalah ini coret. Jadi 3 kali 3 adalah 9 Joule. Gitu. Kalau ini buah kelapa berada di ketinggian 300 cm dan memiliki massa 6000 gram. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka energi yang dihasilkan. Nah, energi yang dimaksud karena ini berbahasa ketinggian, berarti itu adalah EP, energi potensial, di mana rumusnya adalah M dikali dengan G dikali dengan H. Ya, yang mana yang massa? Massanya ini nih. Nah, itu adalah massa. Oke, kemudian ini G yang mana? G itu ini nih. Nah, gitu adalah G. G itu artinya percepatan gravitasi. Nah, ini. Kemudian yang mana yang H? H itu adalah ketinggian. Nah, yang ini. Ini 300 cm. Jadi itu adalah yang H. Kita masukin deh. Masanya 6000 gram. Nah, 6000 gram itu dirubah. Nah, 6000 gram itu sama dengan 6 kilo. Karena dibagi 1000. Oke. Jadi masanya adalah 6 kilo. Dikali gravitasinya adalah 10. Nah, ini kemudian dikali dengan H. H-nya 300 cm.
300 cm itu berapa meter? Dibagi 100 kan, jadi 3 meter kali 3. 6 kali 10 kali 3 adalah 180 joule. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini juga masih berbicara tentang energi potensial. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini buah kelapa memiliki massa 4 kilo. Nah, berarti ini adalah sebagai massanya. Energi potensial yang dihasilkan berarti ini adalah EP-nya. Dan percepatan gravitasinya adalah berarti ini adalah G-nya. Dan yang ditanyakan adalah H. Rumusnya sama. EP sama dengan MGH. Dan yang ditanyakan adalah H. Maka nilai H itu adalah EP dibagi dengan MG. EP-nya berapa? MP-nya itu kan 40. Oke, 40 dibagi M-nya berapa? M-nya itu kan 4. Dikali dengan G-nya adalah 10. Artinya 40 per 4 kali 10 adalah 40. Jadi 40 bagi 40 jawabannya adalah 1 meter. Gitu. Satu lagi. Ini Agung mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan 10 meter per detik. Berarti ini kecepatan ya. Kecepatan lambangnya V. 10 meter per second. Jika massa motor berarti ini adalah massanya. Maka energi kinetik. Nah, ini energi kinetik yang ditanyakan. EK itu, energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Sama dengan setengah, massanya kan 200. Oke, dikali dengan 200 dikali V-nya adalah 10. Jadi 10 dipangkatin 2. Itu. Ini kan bisa dicoret nih. 200 dengan 2 bisa dicoret. Ini coret, ini coret, ini sisa 100. Ya, jadinya kan 1 kali 100 adalah 100 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 100. Maka jawabannya adalah 100 kali 100. Udah jadi 10.000 joule. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke Instagram saya atau di kolom komentar juga bisa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.